Judul karya Bisik-Bisik Cinta. Bab 25, penulis Neng Neng. Hai No, sapa Andin dan Siti bersamaan, menarik salah satu kursi di kantin kala mereka tengah beristirahat. Rupanya Andin ingin mempraktekkan usulan Siti. Hai, Dino menongakkan kepalanya, menatap Andin dengan tersenyum seperti biasa. Makan apa No? Tanya Andin menatap piring yang ada di hadapan Dino, padahal tidak perlu dijawab. Andin sudah melihat isi piring Dino. Namun, demi sebuah basa-basi yang bisa mencairkan suasana, Andin rela menjadi orang paling bodoh di dunia demi Dino. Siomay, kamu mau bekal apa? Tanya Dino. Matanya menatap toples yang dibawa Andin. Aku dibekali nasi sama ayam, No. Kamu mau? Andin menyodorkan toples makanannya. Biasanya, remaja itu seringkali memakan bekal yang dibawa Andin. Makan bersama dalam wadah yang sama. Jika mengingat masa itu, tiba-tiba saja rindu itu semakin menyeruak di dada. Gak perlu, aku juga sebenarnya udah dibawain makanan sama Mayra. Ini Mayra sendiri yang bikin loh. Dino menunjukkan sebuah kresek yang berisi bungkusan beberapa camilan. Dino menatap Mayra dan yang ditatap hanya tersenyum lalu menunduk malu-malu. Masa sih kamu sendiri yang bikin? Andin menatap Mayra dengan tidak percaya. Lebih tepatnya tidak suka. Tapi Mayra hanya mengangguk sambil tersenyum lembut, membuat hati Andin semakin dongkol. Kamu belajar masak dari mana? Tanya Andin kemudian. Kini tatapannya fokus pada Mayra. Rasanya begitu tidak rela, Mayra bisa melakukan banyak hal untuk Dino. Dari ibuku. Dulu, ibuku punya kios tempat jualan makanan ringan dan kue basah. Tapi semenjak pindah ke kampung ini, jadi enggak lagi. Jawab Mayra menjelaskan. Enak gak? Tanya Andin lagi memastikan. Bertanya dengan nada yang kurang bersahabat. Rasa cemburu membuatnya menjadi memiliki sikap yang kurang ramah. Hush, kamu tuh ya. Ya pasti enak lah. Yang bikinnya orang cantik, ya pasti enak lah. Dino mengibaskan tangannya, membela Mayra, membuat Andin semakin jengah dibuatnya. Jadi, maksud kamu kalau Siti yang bikin bakalan gak enak gitu? Andin memonyongkan bibirnya. Maksudmu apa? Maksudmu aku gak cantik gitu? Kini Siti melipat kedua tangannya, natap Andin dengan tatapan tidak sukanya. Emang kamu ngerasa cantik? Tanya Andin dengan mode kesal. Ya masih cantikan Agnes Monica sih, kalau dibanding aku. Siti melengos, menyadari kadar kecantikan wajahnya yang kalah telak jika dibandingkan dengan kecantikan artis go internasional yang tengah naik daun itu. Ya makanya, nilai cita rasa masakan itu gak bisa dinilai dari wajah cantik atau enggak, ucap Andin sarkis. Berkali-kali menatap Mayra dengan tatapan tidak sukanya. Iya, kalau ngomong sama kamu, aku kalah deh. Dino menyerah, tahu betul jika adu mulut dengan sahabatnya ini jelas akan kalah. Oh ya No, lusa aku mau pertandingan pencaksilat. Kamu datang dong. Tanya Andin semangat. Harusnya dia tak perlu bertanya lagi, karena tanpa ditanya pun, Dino pasti bakalan ikut hadir dalam acara pentingnya, memberinya semangat, meneriakan namanya, dan membuat yel-yel dadakan yang sebetulnya sangat tidak nyambung dan tidak enak didengar. Gak tahu, gimana Mayra aja? Jawaban Dino di luar dugaan Andin. Kok gimana Mayra sih? Andin mendelik lagi, semakin tidak suka dengan keberadaan Mayra. Aku sepertinya tidak bisa datang. Aku mau bantu ibuku. Ada yang harus dibersihkan di rumah. Ucap Mayra membuat Andin semakin memelototkan matanya. Kalau Mayra gak pergi, aku juga gak bakalan pergi, ucap Dino kemudian, menyuapkan siomay terakhir ke dalam mulutnya. Kamu bercanda kan, No? Andin menggeleng tak percaya. Enggak, Din. Oh ya, Din. Nanti malam kamu ada acara gak? Tanya Dino mengalihkan perhatian. Enggak, emang kenapa? Hehehe, Dino pasti bercanda banget deh. Dia pasti mau ngasih kejutan buat aku. Kayak yang udah-udah, ngakunya gak datang, taunya datang paling duluan. Terus, kenapa dia nanya aku ada acara atau enggak? Pasti dia mau ngajak aku jalan-jalan ke tempat favorit kita deh. Hati Andin bersorak, menduga-duga, dengan penuh percaya diri hal apa yang akan dilakukan Dino. Nanti malam, aku sekeluarga mau datang ke rumah kamu. Mau ada yang diomongin, ucap Dino menyeka mulutnya dengan tisu. Setelah minum, Mayra masih tersenyum dan terlihat tenang.
Sementara itu, tanpa sepengetahuan Dino, Andin sudah menjulurkan lidahnya pada Maira, seolah meledeknya. Jika Andinlah pemenang hati Dino. Maira terkekeh sendiri, menutup mulutnya dengan tangan, seperti menahan tawa. Din, gak nyangka si Dino mau langsung ngelamar kamu. Siti berbisik, menyenggol lengan Andin. Hah, masa iya sih? Andin kembali menyenggol lengan Siti. Iya, habis mau ngapain si Dino bawa keluarganya ke rumah kamu? Kalau bukan buat lamaran. Kamu harus traktir aku, Din. Kamu bisa gini berkat saran aku. Ucap Siti berbisik kembali sambil tersenyum girang. Kalian kenapa bisik-bisik sih? Dino menatap Andin dan Siti bergantian. Enggak, jawab mereka kompak. Yes! Andin dan Siti bertos ria setelah kepergian Maira dan Dino. Makasih ya Siti, ucap Andin sambil memeluk sahabat sadari kecil itu dengan erat. Sama-sama, Andin tuh Siti, Siti tuh Andin. Aku pasti bantu kamu, Din. Siti membalas pelukan Andin. Naon iya? Awewe jeung awewe pelukan di siang bolong. Kalian les ya? Tiba-tiba saja, acara berpelukan layaknya Teletubbies, mereka terganggu karena suara Otong yang tengah meledek mereka. Naon maneh? Sembarangan pisan. Andin mendelik tidak suka, bersiap dengan kuda-kuda untuk melancarkan jurus andalanya, membuat Otong lari tunggang langgang karena ketakutan. Pulang sekolah, Andin segera pulang ke rumah, langsung berlarian menuju lantai 2 rumahnya untuk menuju kamarnya. Din, kamu sudah pulang, Neng? Tanya Ambu yang dilewati begitu saja oleh putrinya. Iya, Ambu. Oh ya, Ambu nanti malam bakalan ada tamu spesial datang ke rumah ini. Ambu siapin makanan yang spesial juga ya. Ucap Andin di tangga terakhir menuju kamarnya. Tamu spesial? Siapa tuh, Neng? Bukan Siti atau Dino, kan? Tanya Ambu mulai berteriak. Iya, salah satu dari mereka, Ambu. Teriak Andin. Kini tubuhnya sudah berada di ambang pintu kamarnya. Alah, mereka mah bukan orang spesial atuh, Neng. Biasa aja, kan udah sering mondar di rumah ini. Ambu mencubitkan bibirnya. Ambu, percayalah, ini acara paling spesial bagi hidup Andin. Ujar Andin, kini setengah tubuhnya sudah masuk ke dalam kamar. Terus, kamu sekarang mau ngapain? Tanya Ambu mulai berteriak, karena tubuh Andin sudah tak kelihatan. Mau mandi, Ambu, teriak Andin, menjawab sambil melempar semua barang yang menempel pada tubuhnya. Mandi? Tumben pisan itu anak mandi pulang sekolah. Ada apa sih sebetulnya? Ambu yang kebingungan akhirnya memutuskan untuk berlalu menuju dapur.